Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintai. Kita bersyukur pada sore hari yang penuh kasih dan indah ini. Pada sore yang bahagia, kita menyambut kedua mempelai dalam pernikahan kudus yang sebentar lagi akan diberkati oleh hamba-Nya. Sebelum kita akan diberkati dan mendengarkan sabda firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Di sore hari yang penuh kasih dan indah ini Tuhan, kami datang sujud kepadamu, menyembah dan meninggikan Engkau, karena Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Demikian juga Tuhan, di sore hari yang penuh kasih dan kudus ini, ada kedua mempelai yang akan diberkati oleh hamba-Mu. Bapa, urapi kedua anak-anak-Mu yang saatnya sebentar akan diberkati. Kasih Tuhan tulus atas mereka, atas kedua orang tua mereka, sehingga pada sore hari ini mereka akan resmi diberkati dan juga resmi akan dinikahkan di pencatatan sipil. Sebelumnya Tuhan, biarlah kasih Tuhan turun atas kami semua, seluruh keluarga besar yang hadir untuk menghadiri ibadah pemberkatan nikah pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, kami akan meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan, layak disembah dan layak diagungkan. Kekuatan jiwa. Waktu kita lahir, waktu kita beranjak menuju kepada kedewasaan. Bahkan ada satu titik seperti yang kita saksikan malam ini, yaitu waktu kebahagiaan. Ketika dua anak kekasih boleh
disatukan dalam satu tali cinta yang kekal, yaitu cinta Kristus. Mungkin hari ini kita tidak sebahagia mereka, Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya adalah kebahagiaan mereka bukan karena mereka naik tangga demi tangga lalu duduk di tempat ini. Kebahagiaan terbesar adalah ketika Yesus yang memulai pernikahan itu. Saya mengajak saudara-saudara yang hadir untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 127. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini unik ya. Ada orang untuk panggil saya, panggilannya kan Hani ya. Kalau calon istri Anto memang sudah namanya Hani, dan Hani dalam bahasa Inggris itu sayang sebenarnya ya. Saya yakin kita perlu refresh pernikahan kita. Perlu disegarkan kembali tentang hakikat daripada pernikahan itu sendiri, saudara. Perikopnya berkata, berkat Tuhan pangkal selamat. 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Mazmur 127 sudah menjawab. Jikalau bukan Tuhan, Alkitab memakai kata sia-sia. Terjemahan bahasa lain berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tanpa nilai, tidak ada value-nya lagi. Makanya pemazmur begitu istimewa sekali menggambarkan sebuah pondasi dan berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semuanya. Tapi setelah sekian tahun berikutnya, kita punya segudang istilah kebencian untuk orang yang awalnya kita cintai. Abisai jadi 2 huruf, O dan I. Dan saya bilang begini, pernikahan adalah ketika pola yang lama membangun sebuah keluarga inti, meninggalkan pola yang lama dan membangun pola yang baru berdasarkan. Lalu lantas kita banyak tidur, banyak dicintai. Apakah itu pemahamannya? Saya tidak. Kalau saudara baca teks aslinya dalam bahasa asli, sebenarnya bukan tidur, tapi dalam bahasa Inggris dipakai bless come, berkat Tuhan itu datang ketika kita rest in His presence. Itu bahasa asli. Apa itu? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Berkat Tuhan pangkal selamat akan datang buat kalian ketika kalian banyak di hadirat Tuhan. Amin, Pak. Amin. Saya sudah tekankan ke dia, tidak bisa tidak. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, laki-laki adalah imam. Tiap pagi harus berdoa, tiap malam berdoa, tiap saat berdoa. Bukan berdosa, hanya beda 1 huruf. Ya toh ya, ada ya. Harus banyak berdoa. Kenapa? Karena itu pangkal berkat. Itu tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Dan saya senang karena mereka bilang begini, siap Pak Pen, dicatat surga. Berarti mulai besok pagi harus doa sama-sama. Bapak Ibu juga yang di belakang. Amin. Kalau buka mata yang diingat apa? TV One, kopi Tuhan, Metro TV. Kayaknya menggelitik, tapi Yesus harus yang utama tiap hari. Amin toh.
Bisa tuh ya? Yakin? Hani? Bisa kan? Bisa? Masih keras suaranya deh? Bisa? Bisa ya. Saudara juga bisa. Dan tidak ada kata terlambat untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kita lihat lagi beberapa bagian penting ya. Saya minta coba Anto dan Hani buka, saudara juga buka Mazmur pasal 128 atau 128. Agak susah, ada sarung tangannya ya. Mungkin bisa dibantu tante ya. Oke, Mazmur ya. Mazmur 128 atau lihat di atas saja toh, ya. Lihat di atas. Memang ini antara baik dan tidak baik. Dengan adanya Alkitab di belakang, yang pertama orang malas bawa Alkitab ke gereja. Nggak tahu kalau saudara rasa atau tidak ya. Dengan adanya Alkitab elektronik dan sebagainya, orang mulai malas bawa Alkitab. Ya plus minus. Tapi ini menolong lebih cepat. Ya. Oke, bisa baca ayat pertama toh, ayat kedua Hani. Pengurus boleh bantu mic 1, ada mic. Atau baca ayat 1 deh. Mazmur 128 ayat 1. Ya. Nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. 2 Hani. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Oke, stop dulu sampai di sini. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut. Judul perikop ini apa Bapak Ibu? Berkat atas rumah tangga. Dan berkat atas rumah tangga ini dimulai dengan kalimat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi melalui dia keluarganya diberkati nanti berdua. Amin saudara. Tetapi Alkitab berkata bukan kerja kita sebenarnya, tetapi sikap kita kepada Tuhan menentukan berkat Tuhan atas kita. Jadi saya mau kasih satu resep kayak dokter tuh. Keluarga itu cuma punya satu resep. Takut Tuhan, semua selesai. Cuma itu resepnya. Takut Tuhan. Makanya kalau mulai malas-malas ibadah, paksa beribadah. Kan orang Kristen sekarang ibadahnya kayak ke pasar. Kalau mau pergi, kalau tidak mood tidak ke gereja. Tapi hebatnya sudah malas ke gereja, mau masuk surga, bingung saya. Tiap hari Minggu ibadah. Amin toh, amin, amin. Kita yakin kalau mereka punya satu modal saja ini, hidup mereka bahagia. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Waduh, hebat ini firman. Kalau lakinya takut Tuhan, kan Alkitab bilang istrinya subur. Makanya banyak orang Kristen punya istri subur-subur, ya. Termasuk saya. Coba lihat sebelah Bapak Ibu, kalau subur berarti tanda berkat juga itu ya. Karena kita bilang lakinya takut Tuhan, istrinya, waduh. Ini bukan saya yang bicara, Alkitab yang berkata seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan bukan hanya istri, Alkitab bilang apa? Next generation, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki yang, loh kok tidak perempuan ya? Pemazmur tidak bilang perempuan, laki-laki. Karena dalam sepanjang sejarah Alkitab, keimamatan itu bicara tentang laki-laki. Jadi yang harus takut Tuhan siapa? Dua-duanya. Tapi yang utama yang memberikan contoh adalah laki-laki. Bisa? Yakin? Karena takut Tuhan tidak semudah yang kita ucapkan. Betul? Saya beda. Hani beda makna, tapi sama sebutan. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Kita lanjut lagi.
Ayat yang kelima, Bapak Ibu terus ikuti saja. Saya percaya firman itu kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6, ini yang hebat. Kalau kita takut akan Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau bisa baca semua Bapak Ibu. 5, 6. Bapak Ibu lihat ke depan. Anak-anak dari Toh, saya mau bilang begini deh. Kalau kau takut, anak-anakmu diberkati. Dan bukan hanya anak-anak, cucumu nanti diberkati. Alkitab yang bilang. Jadi kalau kita takut Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya anak tak yang dapat berkat, cucu tak, kata firman, dapat berkat. Ini janji Tuhan. Makanya modalnya keluarga itu takut Tuhan, gak ada yang lain. Makanya saya agak banyak bicara dengan laki-laki, karena Alkitab bicara banyak tentang laki-laki. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ulang sekali lagi, semua resah. Setuju. Kalau U ganti A bahaya. Hai istri, tunduklah. Makanya salah satu huruf keluarga bisa hancur. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mau tunduk deh, Ani? Mau. Saya kasih ingat mereka dalam pertemuan ketiga kalau nggak salah. Jangan mau tunduk kalau disuruh buat dosa. Itu saja. Kalau yang lain tunduk. Kalau disuruh buat dosa, jangan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat ya, dalam segala Sesuatu. Bahkan Alkitab bilang seperti jemaat kepada Kristus. Wah, hebat. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, hai suami, apa tak? Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu seperti kasih apa coba? Dirimu sendiri. Seperti apa? Seperti Kristus. Seperti Kristus. Dirimu sendiri itu lain ayatnya kok. Seperti Kristus mengasihi. Bapak Ibu bisa lihat ke depan, Kristus mengasihi jemaat kayak bagaimana? Dielus-elus, bukan berkorban kita. Itu kasih Kristus. Saya tanya Anto dalam percakapan Anto, siap mengasihi istrimu? Woi tegas, siap? Oh iya. Jangan sampai di situ, karena Alkitab bilang sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kasih nyawanya untuk kita. Toh, mau kasih nyawanya? Tepuk tangan dulu deh, sudah gini-gini ya. Yakin toh ya? Oh baik. Prianto, Hani, siapkan hatimu. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Aprianto dan Aniatin, mari berdiri. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur karena kasih
ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah untuk kedua anaknya Aprianto dan Haniatin. Saya mau bertanya satu hal buat kalian. Aprianto, hari ini kau berdiri di hadapan Tuhan untuk dipersatukan dengan seorang wanita yang kau cintai. Di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan dan keluarga. Perkenankan saya sebagai hamba Tuhan bertanya, apakah ini keputusan dari hatimu yang mengasihi seorang wanita bernama Haniatin? Ya. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudari Haniatin, perkenankah saya bertanya kepadamu? Bukan waktu yang mudah untuk sampai di hari ini. Ada banyak hal yang engkau lewati sampai engkau boleh berdiri di hadapan Kristus hari ini. Dan perkenankan saya sebagai hamba Tuhan berkata, Yesus memilihmu untuk jadi anaknya. Apakah engkau memilih Yesus karena engkau betul-betul mengasihi Dia? Iya. Tepuk tangan buat Allah kita. Seorang pria di sampingmu memilih untuk hidup bersama-sama denganmu. Dari hatimu yang paling dalam, apakah engkau mengasihinya? Iya. Mari berhadapan malam hari ini. Mari berhadapan. Memulai mengucapkan janji ini, saya sudah mengingatkan kalian sejak beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan ada di tempat ini dan akan mendengar setiap janji yang kita ucapkan. Tenangkan jiwamu sejenak, karena kita bukan sedang menghafalkan sesuatu, tapi kita sedang berjanji di hadapan Tuhan. Aprianto, kalau engkau sudah siap, bolehkah engkau menganggukkan kepalamu? Silakan. Saya Aprianto berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Haniatin sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, sama seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Saya pikir kita harus tepuk tangan untuk janji yang pertama. Saudari Haniatin, jika engkau sudah siap, tolong mikrofon dikasih. Bolehkah engkau menganggukkan kepalamu, Haniatin, kalau engkau sudah siap untuk mengucapkan janji nikah? Siap? Silakan. Saya Haniatin berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa
sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya menerima Engkau, Aprianto, sebagai suami yang sah dan satu-satunya dari hari ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dan saya berjanji akan hidup dengan kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan akan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kesempatan pertama akan diberikan buat saudara Aprianto untuk menyematkan cincin ini di jari manis tangan kanan dari saudari Haniati. Anto, demikian saya panggil nama. Saya yakin cincin ini terbuat dari emas. Emas itu bicara tentang kemurnian. Emas bicara tentang hati yang sungguh-sungguh, yang tidak boleh tercampur oleh apapun. Biarlah hari ini menjadi bukan hanya sejarah, menjadi satu ikatan cinta di mana engkau mengasihi kekasihmu dengan murni, tulus, dasarnya kasih Kristus. Saya memberikan cincin ini dan engkau menyematkan kepada saudari Haniati. Silakan. Iya. Agak diputar sedikit. Yes. Tidak ada salahnya kita tepuk tangan, saudara. Haniatin lihat saya, cincin ini tidak ada ujungnya, betul? Bulat. Bicara tentang cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir. Malam ini menjadi malam khusus buatmu, bukan karena siapa-siapa, kan ada Tuhan di sini. Dan waktu kau menyematkan cincin ini kepada saudara Aprianto, sesungguhnya kau sedang berkata bahwa kau mengasihinya dengan cinta yang tidak berujung, yaitu cinta Kristus. Saya serahkan cincin ini dan mari sematkan di tangan kanan jari manis daripada Aprianto. Silakan. Mari berdiri sama-sama dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari keduanya berlutut, saudara panggil. Sembah dan puji penuhi hatimu. Siapkan hati. Sembah dan puji penuhi hatimu. Sembah dan puji penuhi hatimu. Sembah dan puji duhi hatimu. Sembah dan puji duhi hatimu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji duhi hatimu. Sembah dan puji duhi Aprianto, Haniati, pejamkan matamu, berdoa, siapkan hatimu berdoa. Tuhan Yesus ada di tangan kami. Adalah sekali lagi sembah dan puji.
Kiranya Tuhan memberkati engkau mulai malam ini. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus biarlah memenuhi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, menjadi pasangan suami istri yang diberkati, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bagian hidupmu. Kebahagiaan turun-temurun akan menjadi bagianmu setiap hari sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa memisahkanmu kecuali maut. Dan mulai hari ini, di dalam nama Kristus Yesus, 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 turunlah peneguhan Allah, turunlah peneguhan Allah, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau akan dipenuhi dengan keberkatan. Hari ini Kamis 28 Februari 2019, kau jadi suami istri yang sah, diberkati dalam naungan lingkupan kasih Kristus. Kehidupanmu diubah oleh Tuhan, diberkati. Anakmu diberkati, anak cucumu diberkati. Engkau akan melihat berkat dari utara, barat, timur, selatan memenuhi hidupmu, tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya beri tepuk tangan buat Allah. Kesempatan untuk membuka cadar daripada kekasih jiwamu, yaitu Aniatin. Setelah hitungan ketiga, bolehkah engkau membukanya? Jangan terburu-buru, ya, tenang, karena kita tidak dikejar waktu, ya. 1, 2, 3. Dirapikan. Tepuk tangan yang di belakang. Puji Tuhan. Andi, lihat pria yang di depan. Dia bukan siapa-siapa. Dia suamimu. Anto, lihat baik-baik siapa yang di depan. Apakah betul Haniatin toh? Betul ya? Oke. Haniatin, apakah dia Prianto? Betul ya? Puji Tuhan. Kesempatan yang kudus ini kau diperkenankan untuk memberikan ciuman pertama sebagai suami istri. Tunggu hitungan, jangan buru-buru, ya. Cepat bawa. 1, 2, 3. Cukup ya? Baik, boleh menghadap ke depan kembali. Saudara boleh tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Silakan Haniatin. Kembali ke tempat, saya akan tanda tangan di bagian bawah. Setetes embun pagi menghapus periku.
surga. Hangatnya sentuhan cintamu meluluhkan hati yang dulu membeku, kini telah mencair. Selamanya kan tetap begitu. Kau yang terbaik untukku, seluruh nafasku untukmu. Ku tak bisa bila harus tanpa kamu. Cinta kita cinta surga, sampai mati tetap bersama. Kau dan aku selamanya. Hangatnya sentuhan cintamu meluluhkan hati. Oh, yang dulu membeku, kini telah mencair. Selamanya kan tetap begitu. Kau yang terbaik untukku, seluruh nafasku untukmu. Ku tak bisa bila harus tanpa kamu. Cinta kita cinta surga, sampai mati tetap bersama. Kau dan aku selamanya. Kau yang terbaik untukku, seluruh nafasku untukmu. Ku tak bisa bila harus tanpa kamu. Cinta kita cinta surga, sampai mati tetap bersama. Kau dan aku selamanya. Menenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu.
hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Jadi bukti tersimpan di dalam relung hati. Semua yang jadi bukti tersimpan di dalam relung hati. Adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan